191 kejutan 4. Su Zijin terkejut sejenak, lalu, sepertinya ia memikirkan sesuatu. Namun, ketika ia ingin mengejar Leng Xicheng lagi, pria itu sudah berjalan menjauh. Ni Zining berjalan beberapa langkah dengan cepat. Ia berjalan ke samping Su Zijin, lalu berpura-pura bertanya dengan santai, apa yang baru saja kamu bicarakan bersama senior? Su Zijin menggelengkan kepala, tidak mengatakan apa-apa, jawabnya. Ia berbalik, lalu melihat luka di wajah Ni Zining dan bertanya dengan cemas, kamu yakin benar-benar tidak perlu pergi ke rumah sakit? Ni Zining menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Masih ingin bermain bowling. Jika tidak ingin bermain bowling lagi, kita beres-beres sebentar dan langsung kembali. Su Zijin melihat Ni Zining berjalan pergi. Bagaimana mungkin tidak tahu siapa yang dipikirkan pria itu di dalam benaknya? Su Zijin pun menghentak-hentakan kakinya dengan tidak senang. Mengapa? Jika bukan karena kakak Zipei pergi ke luar negeri dan memberinya kesempatan, jika bukan karena Gu Qingqing memiliki ayah yang baik, bagaimana bisa Gu Qingqing yang seperti itu menjadi menantu keluarga Leng? Sementara itu, Leng Xicheng berjalan ke mobilnya. Ia membuka pintu mobil dan masuk, lalu melihat sekretaris Cheng yang di kursi pengemudi. Leng Xicheng berpikir sebentar, lalu berkata, gunakan ponselmu untuk menelepon nomor Villa Xishan. Tanyakan kepada nyonya, apakah flu-nya sudah membaik? Sekretaris Cheng baru saja hendak mengangguk. Namun, pintu mobil tiba-tiba terbuka dan Modong yang melongokkan kepalanya ke dalam mobil. Siapa? Siapa yang flu-nya sudah membaik? Tanyanya. Leng Xicheng tidak memedulikan Modong yang. Ia menambahkan perintahnya dengan dingin, kirim pesan teks saja. Flu itu masalah sepele. Intinya adalah jika dia berani menularkannya kepadaku, dia akan mati. Sekretaris Cheng mengangguk, sementara Modong yang masih tersenyum dan malah bertanya, oh, apakah itu orang yang menggigit bahumu hingga berdarah? Biasanya orang tidak akan tahu. Apakah Gu Qingqing begitu liar? Leng Xicheng memelototi Modong yang dengan dingin dan menghardik, turun. Modong yang segera menutup mulutnya, baik, aku tidak akan mengatakannya lagi. Kemana kalian pergi? Bukan benar-benar ingin pergi ke rumah sakit, kan? Leng Xicheng menurunkan matanya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Setelah beberapa saat, barulah ia mengangkat kepalanya dan bertanya, kamu tahu tempat minum anggur yang lebih tenang? Pertanyaan Leng Xicheng langsung membuat Modong yang menyahut dengan bersemangat, kamu tidak bisa bertanya kepadaku tentang hal lain. Tetapi, soal minum anggur dan mencari wanita, aku ahlinya. Ikutlah bersama saudaramu ini, pasti tidak masalah. Modong yang membawa Leng Xicheng ke sebuah bar. Tempat itu adalah bar yang bersih. Tidak ada nyanyian dan tarian liar, juga tidak ada lampu neon yang berkedip-kedip. Di panggung tengah, hanya ada seorang penyanyi tetap yang sedang bermain gitar sambil menyanyikan lagu cinta tentang kesepian dengan menenangkan dan elegan. Modong yang menemukan tempat duduk di dekat jendela. Setelah memesan beberapa botol whisky, ia tersenyum dan bertanya pada Leng Xicheng, apakah suasana di sini cukup bagus? Paling cocok untuk pria sedih yang putus cinta sepertimu untuk minum anggur sedih di hadapan jendela, lalu meneteskan air mata dari malam hingga pagi. Leng Xicheng mendengus, aku putus cinta. Modong yang membalasnya dengan cerdik, apakah kamu pernah merasakan jatuh cinta? Kamu bukannya, terus menjalin hubungan tanpa cinta. Leng Xicheng tidak ingin memedulikannya. Namun, Modong yang malah bertanya lagi, tadi kamu sengaja melemparkan bola bowling itu, kan? Leng Xicheng menuangkan segelas whisky untuk dirinya sendiri. Ia memegang gelas persegi dengan jari-jarinya yang putih dan berkata dengan dingin, bukankah ini hal yang sangat wajar? Berapa tahun telah berlalu? Apakah kamu harus melakukan itu? Modong yang agak tidak mengerti. 3 tahun yang lalu, Leng Xicheng masih mungkin dan wajar untuk cemburu. Saat itu Gu Qingqing hampir menjadi pacar Ni Zining, Leng Xicheng juga hampir bertunangan dengan Su Zipei. Masalahnya, 3 tahun telah berlalu. Leng Xicheng dan Gu Qingqing juga telah menikah selama 3 tahun. Lagi pula, Ni Zining juga telah bertunangan bersama Su Zijin. Jika Leng Xicheng sekarang masih cemburu untuk masalah lama seperti ini, tidakkah itu terlalu berlebihan? Leng Xicheng belum menjawab, namun Modong yang masih bertanya, kamu begitu menyukai Gu Qingqing. Sejak kapan kamu mulai menyukainya? 192 kejutan 5. Leng Xicheng memandang keluar jendela. Di luar sana, kebetulan ada pencuri yang mencuri tas dan ditangkap oleh seorang polisi. Polisi menahan bahu pencuri itu, menjatuhkannya dengan bagus, dan akhirnya menaklukkan pencuri itu.
Leng Xicheng menarik kembali pandangannya dengan dingin dan berkata dengan suara tenang, aku tidak pernah menyukainya. Siapa yang kamu bohongi? Mo Dongyang menghina Leng Xicheng dengan jijik, aku percaya jika kamu bilang kamu tidak pernah menyukai Su Zipei. Tetapi, kamu berani bilang kamu tidak pernah menyukai Gu Qingqing. Leng Xicheng menatap Mo Dongyang lagi. Matanya gelap dan tenang saat ia berkata lagi, aku benar-benar tidak pernah menyukainya. Diam-diam, Leng Xicheng melanjutkan dalam hati, aku selalu mencintainya. Kejutan saat awal bertemu, kemudian malu dan terkejut, kemudian lagi, ketertarikan yang dalam, hingga jatuh cinta. Leng Xicheng masih ingat, pertemuan resmi pertamanya dengan Gu Qingqing adalah di pesta ulang tahun ke-16 Su Zijin. Padahal, ia tidak pernah menghadiri pesta ulang tahun. Namun, waktu itu ia diseret secara paksa oleh Mo Dongyang. Ujian masuk perguruan tinggi akan segera tiba. Mo Dongyang memenangkan juara pertama lomba fotografi nasional dan menjadi siswa yang diterima secara khusus di Universitas N. Karena Mo Dongyang berkecimpung dalam fotografi, ia juga berhasil mendapatkan banyak model amatir dan jelas mengundang banyak gadis. Bahkan, salah satu dari mereka hampir mengejar Mo Dongyang sampai ke rumahnya. Mo Dongyang saat itu hanya bisa menghadapi gadis-gadis lugu di sekolah. Ia belum memiliki pengalaman dengan para model amatir yang mulai berkeliling di usia 16 atau 17 tahun. Kedua pihak pun membuat janji untuk berbicara di pesta ulang tahun Su Zijin. Tentu saja, tugas sentral untuk bermediasi diserahkan kepada Leng Xicheng. Hari itu kebetulan adalah hari Valentine. Kediaman keluarga Su telah didekorasi dengan banyak sekali bunga mawar hingga menjadi lautan bunga. Mo Dongyang terus menarik lengan Leng Xicheng sambil melihat ke kiri dan kanan seperti pencuri. Ketika mereka berjalan ke halaman belakang, Mo Dongyang sepertinya melihat sesuatu. Ia langsung bersembunyi di belakang Leng Xicheng, menunjuk tangannya ke arah kiri, dan berkata, itu dia. Yang mana? Leng Xicheng menoleh ke arah tangan Mo Dongyang dan melihat entera besar yang diletakkan di halaman belakang untuk merayakan festival lentera. Ada banyak orang di sana dan setidaknya bisa dihitung bahwa sudah ada 7 atau 8 wanita. Mo Dongyang melongokkan kepalanya dan melirik, itu dia, yang memakai gaun putih dan berambut panjang. Wanita yang terlihat sangat cantik itu. Jangan tertipu karena dia terlihat cantik, dia sebenarnya sangat liar. Saat syuting sampul majalah sebelumnya, kami sempat bergumul untuk waktu yang lama. Tapi, dia sempat memotretku waktu itu dan masih mengancamku. Leng Xicheng tahu itu siapa, tetapi ia tidak merasa cemas dan malah membalas dengan malas, kalau sudah memotret, mengapa tidak sekalian menerbitkan album foto saja? Lagi pula, pacar-pacarmu yang lain juga punya banyak fotomu yang begitu. Leng Xicheng, Mo Dongyang mengeraskan suaranya, tetapi, ia takut wanita itu mendengarnya sehingga ia buru-buru merendahkan suaranya, apa yang kamu inginkan? Leng Xicheng menjawab dengan dingin, aku akan segera memulai situs video, tapi masih kurang satu sponsor. Bicaralah dengan ayahmu, bagaimana jika memberi sedikit sponsor? Keluargamu, keluarga Leng, kekurangan uang. Mengapa harus bertanya dan meminta kepada ayahku? Leng Xicheng tidak ingin keluarganya mengeluarkan uang untuknya. Ia ingin menghasilkan pundi emas pertamanya sendiri, kamu mau memberikannya atau tidak? Jika tidak aku akan pergi. Baik, baik. Aku akan memberikannya. Mo Dongyang cepat-cepat menyahut dengan tidak berdaya, pastikan kau menjauhkannya dariku. Aku akan pergi dulu. Leng Xicheng melihat Mo Dongyang pergi, baru ia berjalan menuju lentera. Di tempat lentera, benar-benar ada seorang gadis yang mengenakan gaun putih. Rambutnya keriting bervolume, perawakan tubuhnya ramping, dan kakinya sangat jenjang. Gadis itu berdiri dengan punggung menghadap ke arah Leng Xicheng. Ia mengambil selangkah maju, lalu menepuk pundak gadis itu dengan pelan. Gu Qingqing berbalik dan tersenyum pada Leng Xicheng dengan bingung. Bagaimana caranya mendeskripsikan momen Gu Qingqing berbalik dan tersenyum? Ada sebuah puisi kuno yang mengatakannya dengan baik, seorang wanita cantik mengenakan ornamen cerah di kepalanya dan berjalan melewati kerumunan dengan senyuman. Ada aroma harum yang tercium darinya. Saya mencarinya ribuan kali di tengah kerumunan dan ketika tiba-tiba menoleh, secara tidak sengaja menemukannya di tempat yang lampu tersebar. Selanjutnya bab 193 ciuman pertama yang kuat 1.